Bismillahirrahmanirrahim. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jamaah Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi ini kita dimudahkan untuk salat subuh berjamaah dan saling mengingatkan ayat-ayat kebesaran Allah, antara lain melalui salah seorang sosok besar dalam dunia Islam internasional, bukan cuma di Indonesia. Kenapa tiba-tiba kita membicarakan tentang Buya Hamka? Mungkin bagi bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang sekarang berusia 50 tahun ke atas, 60 tahun, nama ini sangat familiar. Bahkan mungkin juga pernah mengikuti pengajian beliau di Al-Azhar atau di tempat lain, atau barangkali juga kenal secara pribadi dengan beliau dan anak-anak beliau, keluarga beliau. Tapi karena Buya Hamka meninggal, wafat pada tahun 1981, sudah 34 tahun yang lalu, bagi jamaah yang berusia 40 tahunan, apalagi yang ke bawah, mungkin nama itu terdengar samar-samar. Namanya terdengar, atau mungkin tahunya lewat film yang sudah diadaptasi bebas, Tenggelamnya Kapal Van der Wijk tahun lalu, barangkali juga lewat tafsir Al-Azhar. Tapi kita di sini akan coba melihat bukan Buya Hamka pada saat beliau sudah menjadi ulama besar, tapi Buya Hamka on the making, pada saat beliau masih anak-anak dan remaja. Sosok-sosok apa yang menyebabkan seseorang kemudian kelak menjadi begitu luar biasa, begitu besar, padahal pendidikan formalnya hanya sampai kelas 2 SR, kelas 2 SD kalau sekarang. Jadi kita tidak hanya akan mencoba melihat soal data-data, fakta-fakta, tapi relevansinya buat sisi parenting, buat jamaah yang sekarang punya anak, khususnya anak laki-laki seumuran SD, SMP, atau jamaah yang juga sudah punya cucu dan barangkali sekarang sedang pusing. Kenapa nih anak saya nakal sekali, susah sekali, ditaruh di TPA udah, disuruh ikut mabit udah, tapi kok kelakuannya rasanya bikin cenut-cenut terus gitu setiap saat. Nah itu problem orang tua saat ini, seperti itu. Momentum ini pada saat ini, di mana 2 hari lagi kita akan melaksanakan atau memperingati. Udah masuk ya? Isra Mi'raj. Ini ada berkaitan bahwa 90 tahun lalu pada Isra Mi'raj tahun 1925 di Kesultanan Ngayogyakarta yang sekarang sedang heboh itu, terjadi sebuah pawai yang diikuti oleh sekitar 20.000 muslim dari seluruh kawasan Yogyakarta dan sekitarnya. Pawai itu pada tahun 1925 itu salah satu tujuannya selain memperingati Isra Mi'raj adalah untuk memprotes makin maraknya misi misionaris dan zending di wilayah Yogyakarta. Dan salah seorang peserta yang ikut pada waktu itu adalah seorang pemuda bernama Abdul Malik. Usianya masih 17 tahun, yang kelak dikenal sebagai Buya Hamka. Jadi karena itulah kita akan coba mengenal lebih dekat Buya Hamka dari sisi perspektif parenting. Karena beliau ini sangat kompleks seperti kita ketahui semua. Ada sisi ulamanya, ada sisi pujangganya, ada sisi politikus,
anggota konstituante, juga beliau seorang jurnalis, wartawan, dan sebagainya. Nah, ini tadi beberapa karya dulu ta'aruf yang saya buat sebelumnya. Ada 5 novel sejarah. Yang di tengah ini adalah Sang Pencerah, kisah tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, mendirikan Muhammadiyah. Kemudian ada tahun 2011 Presiden Prawira Negara tentang Pak Syafruddin Prawira Negara yang selama 2 pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru dianggap pembangkang, dianggap pemberontak. Karena di Orde Lama beliau ikut menggelorakan PRRI, dan di Orde Baru beliau ikut menandatangani petisi 50. Sehingga meskipun jasa beliau terhadap negara sudah sangat banyak sebagai Menteri Kemakmuran, Menteri Ekonomi, Gubernur Bank Indonesia pertama, bahkan pernah jadi Wakil Perdana Menteri, tapi hak perdata beliau dicabut. Sampai alhamdulillah tahun 2011 lalu di akhir tahun, mantan Presiden SBY mengangkat beliau sebagai pahlawan nasional. Dan menurut Ibu Aisyah, putri pertama beliau, dari sekian ikhtiar itu, karena juga ada panitia 1 tahun waktu itu yang diketuai oleh Pak A.M. Fatwa, salah satunya juga berkat kontribusi sebuah novel sejarah ini. Kemudian saya juga pernah menulis tentang setting DI-TII Aceh, Napoleon dari Tanah Rencong tahun 2013, dan yang akan kita bicarakan saat ini adalah Tadarus Cinta Buya Pujangga, kisah tentang Buya Hamka remaja sampai umur 30 tahun. Ini pada saat di PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Alia Hamka, putri beliau, putri tertua atau anak ke-6 kalau dari urutan anak, sedang memberikan kata pembuka pada waktu itu. Nah, kita akan masuk pada beberapa kutipan Buya Hamka yang sangat familiar di medsos. Sering ada kutipan, cuplikan dari Twitter, dari Facebook, dari macam-macam sekarang. Saya ambil 3 contoh saja yang paling sering dikutip. 3 rukun yang benar dan perlu dalam mencapai utama, yaitu dengan tabiat, dengan pengalaman, dan dengan perjalanan. Kutipan di sampingnya yang lebih sering lagi populer, kalau hidup sekedar hidup, babi di hutan juga hidup. Kalau bekerja sekedar bekerja, kera juga bekerja. Di sini terlihat bagaimana Buya Hamka sangat piawai memadukan bahwa tugas manusia itu bukan hanya hidup dan bekerja, tapi untuk menyembah Allah, cuma dengan mengemasnya dengan sangat indah dan mudah dipahami oleh orang kebanyakan tanpa banyak teori dan retorika. Kutipan terakhir dari sekian banyak kutipan Buya Hamka yang bertebaran yang bisa kita lihat, jangan takut salah, karena yang tidak pernah memanjatlah yang tidak pernah jatuh. Jangan takut gagal, karena yang tidak pernah gagal hanyalah orang-orang yang tidak pernah melangkah. Kalau jamaah lihat semua, Bapak Ibu lihat semua di sini, ayuhal ikhwah, 3 foto ini selalu disertai dengan gambar Buya Hamka ketika sudah tua. Buya Hamka sebagai sosok ulama mumpuni. Saya sering berpikir ketika sejak mulai menulis tentang Sang Pencerah, tentang Kiai Haji Ahmad Dahlan, kenapa ya ulama-ulama kita itu ketika ditampilkan di spanduk, di poster, selalu gambarnya sudah tua-tua, sehingga anak muda yang lewat itu nggak merasakan ada kedekatan dengan tokoh-tokoh ini. Mereka seakan-akan sebuah realitas yang jauh di luar, nggak bisa diambil oleh kebanyakan oleh orang-orang kita, oleh keluarga-keluarga muda. Jadi dengan begitu saya berikhtiar mencoba membuat sejumlah novel-novel sejarah, bahwa pernah pada satu masa ketika mereka sebelum menjadi ulama besar, sebelum menjadi tokoh-tokoh paripurna di bidangnya masing-masing, mereka juga pernah mengalami masa pembentukan, masa-masa di mana nakalnya itu, kalau kata orang Melayu, orang Minang, Allahu Robbi gitu ya, untuk menggambarkan nakal yang nakal benar. Barangkali kalau kita setelah melihat dari situ nanti akan melihat, oh insya Allah nanti anak-anak kita pun juga
insya Allah bisa minimal mendekatilah kualitas Buya Hamka. Kalau sekarang kadang-kadang suka hopeless, karena saya sering bicara terutama kalau di kampus, di sekolah, problemnya sama semua. Bahkan pernah satu diskusi di BSM pusat, di klub bukunya. Cuma bedanya waktu itu mereka baca dulu buku saya ini yang Tadarus Cinta Buya Pujangga 1 bulan sebelumnya. Memang saya minta kalau mau diskusi di klub buku harus baca dulu, supaya nanti bukan pertanyaan elementer tapi sudah mereka baca. Nah, salah satu respon pertama adalah dari seseorang MC yang mereka suami istri, S2-nya di luar, tapi ternyata mereka bilang selama ini pusing mengurus 3 anak laki-laki mereka. Setelah membaca pengalaman Buya Hamka masa remaja, mereka dengan senyum ceria bilang, oh alhamdulillah ternyata anak kita tidak senakal Buya Hamka masih remaja. Nah, nanti kita akan lihat seperti apa kenakalan Buya Hamka di masa remaja, kenakalan yang wajar yang mungkin juga dialami oleh anak-anak atau cucu-cucu jamaah sekalian saat ini. Baiklah, kita masuk pada tahap kehidupan Buya Hamka. Dari autobiografi beliau, kenangan hidup, ada 4 jilid yang mungkin sekarang sudah susah dicari di toko buku, bahkan di perpustakaan pun, di perpustakaan sekolah anak-anak kita saya kira juga tidak akan ada ditemukan. Mungkin hanya di Perpustakaan Nasional atau di Pusat Dokumentasi Sastra HB Yasin di TIM, atau di perpustakaan personal. Dan dari buku ayahku tentang ayah beliau Haji Rasul serta buku-buku lain, dan saya juga wawancara 2 orang anak beliau, Profesor Alia Hamka dan Pak Irfan Hamka, yang bukunya tahun lalu juga muncul, Ayah judulnya. Kita bisa bagi ada 3 periode seorang Buya Hamka. Jadi ketika dia masih bernama Malik, ketika dia menjadi Hamka sinonim, dan kemudian ketika dia menjadi Buya Hamka. Malik ini adalah masa kanak-kanak dan masa remaja beliau. Sementara Hamka ini tadinya nama pena, nama kependekan dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, yang dipakai ketika beliau mulai menulis-nulis sebagai kolumnis di koran-koran pada umur sekitar mulai 20-21 sampai nanti menjadi pujangga besar. Dengan awal karyanya yang sampai sekarang melegenda adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah pada umur 30 tahun. Kemudian barulah setelah itu, meskipun di periode ini beliau juga sudah aktif sebagai mubalik, sebagai tokoh Muhammadiyah muda, tapi beliau baru pada periode kedua nanti dikenal sebagai Buya Hamka. Karena Buya adalah panggilan di daerah Minang tempat beliau lahir, itu dari Abuya yang bermakna bapak, cuma khusus bapak yang mengerti tentang agama. Padanannya di Jawa ini kira-kira kiai. Seperti itu Buya itu. Sekarang ada Buya Yahya yang bukan orang Minang, dari Blitar kalau nggak salah. Jadi kita akan melihat di periode ini Bapak Ibu, karena akan sangat sulit dalam waktu yang terbatas membahas 70 tahun 73 tahun kehidupan seorang Buya Hamka sejak beliau lahir pada tahun 1908 sampai wafat 1981, hanya sampai waktu syuruh. Dibahas 3-4 jam pun tidak mungkin, begitu sangat kompleksnya Buya Hamka. Jadi kita ambil fokus saja di periode ini, mudah-mudahan juga lebih bermanfaat. Nah, untuk itu mari saya akan mengajak jamaah sekalian, ayuhal ikhwah semua, kita bertamasya sebentar. Kita lihat seperti apa sih rumah Buya Hamka waktu kecil yang sekarang sudah jadi museum, yang pembangunannya dibantu oleh Malaysia.
Ini rumah masa kecil Buya Hamka di pinggiran Danau Maninjau di Tanah Sirah namanya. Ini waktu itu saya ditemani murid-murid Universitas Bung Hatta Padang. Itu dekan beliau. Nah, ini di depan ini sudah Danau Maninjau. Mungkin kalau jamaah yang berasal dari Sumatera Barat dan berasal dari daerah sini sudah familiar. Tentu pada waktu itu rumah beliau tidak seperti ini karena ini sudah dibugar, tapi besarnya menurut yang jaga sekarang itu sama. Kalau tadi lihat ada bendera 3 warna itu ya, itu bukan bendera Bayern Munchen ya, yang kemarin baru menang. Karena memang Minang dan Jerman itu konon katanya bersahabat dalam hal bendera, merah, kuning, dan hitam. Nah, ini lokasi dari teras rumah Buya Hamka kecil. Beliau sampai umur 6 tahun di sini, menggambarkan bagaimana kalau beliau sedang sering nangis, dia sedang sering merengek-rengek, cengeng, dia tinggal didudukan di teras ini dan langsung melihat ke danau. Jadi bisa dibayangkan ketika secara visual aura danau ini dengan segala debur ombak danau, angin, halimunnya di sini turun, terus suara-suara dari hewan liar dari seberang, dari di belakangnya juga Bukit Sibaraso itulah suasana lingkungan yang membesarkan seorang Abdul Malik. Sekarang kita masuk ke keluarga Buya Hamka. Ayah beliau itu nama lengkapnya Dr. Haji Abdul Karim Amrullah, atau kalau oleh orang-orang Minang itu dipanggil Inyih Doto. Inyih itu kakek, Doto itu doktor, karena beliau mendapat doktor kehormatan dari Al-Azhar tahun 1926. Tetapi panggilannya sejak kecil adalah Haji Rasul. Nah, nanti kenapa tentang panggilannya ada ceritanya sendiri. Karena memang dari sisi ayah Buya Hamka ini naik ke atas, ayahnya lagi Syekh Muhammad Amrullah, ayahnya lagi Syekh Abdullah Arif, itu semua sudah ulama terkenal di Minangkabau pada waktu itu. Haji Rasul mempunyai 3 orang istri, tetapi pada saat yang berbeda, bukan pada saat yang bersamaan, bapak-bapak. Yang pertama namanya Siti Raihanah. Siti Raihanah ini wafat tahun 1906 pada saat Haji Rasul mengajak beliau berhaji. Jadi meninggalkan seorang putri bernama Siti Fatimah yang kelak menikah dengan Buya A.R. Sultan Mansur, salah seorang tokoh Muhammadiyah juga. Jadi Buya A.R. Sultan Mansur itu adalah kakak ipar Buya Hamka. Kemudian setelah istri beliau wafat, Siti Raihanah, Haji Rasul menikah dengan adik Siti Raihanah, dinikahkan oleh keluarga yang bernama Siti Sofia. Dari Siti Sofia mereka mendapatkan 4 orang putra. Yang pertama Abdul Malik, tokoh kita yang akan kita lihat yang kelak nanti bernama Hamka. Kemudian adiknya Abdul Kudus Karim, Abdul Mukti Karim, dan terakhir seorang perempuan bernama Asma Karim. Nanti setelah bapak dan ibunya Hamka ini berpisah, Haji Rasul menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Siti Hindun, mempunyai 1 orang anak bernama Abdul Wadud. Nah, tentang Abdul Wadud ini saya ulas sekilas. Belakangan ini mungkin bapak-bapak ibu pernah mendengar, kok di luar katanya ada seorang pendeta yang mengaku-ngaku anggota keluarga Buya Hamka, pendeta Willy Amrul. Jadi kesempatan ini saya akan mengklarifikasi itu berdasarkan hasil wawancara dengan keluarga dan juga hasil riset. Itu benar, itu adalah adik Buya Hamka lain ibu. Jadi bukan adik kandung, tapi adik lain ibu. Nama aslinya Abdul Wadud Karim Amrullah. Tapi kemudian setelah beliau tinggal di Amerika, beristrikan seorang perempuan Amerika, kemudian beliau berganti akidah dan menulis pengalamannya di buku memoarnya berjudul Dari Subuh Sampai Malam, Perjalanan Seorang Putra Sumatera Barat Mencari Kebenaran menurut Abdul Wadud. Dan beliau dikenal sebagai pendeta Willy Amrul. Jadi kelihatannya dari Amrulnya ini masih mau mengacu ke nama ayah dan kakek mereka Amrullah, tapi dipotong lohnya, bagus juga.
Jadi nggak ada kaitan dengan amrullahnya, hanya tinggal nama amrulnya saja. Kalau bapak-bapak jamaah juga membaca buku Pak Irfan Hamka yang berjudul Ayah, hal ini juga sudah dibahas sekarang. Setelah bertahun-tahun lama tidak terlalu terungkap. Nah, ini kira-kira sosok foto Haji Rasul sebelah kiri dan Malik waktu masih muda. Ini lukisan yang dipasang di rumah beliau. Kalau kita melihat perjalanan seorang Buya Hamka, saya membaginya dalam 4 fase. Jadi fase pertama adalah fase beliau hidup di Sumatera, khususnya ketika masuk usia sekolah, usia 8 sampai 16 tahun. Pertama kali beliau masuk sekolah desa. Pada saat itu sekolah rakyat di Sumatera Barat dan di banyak wilayah Indonesia lainnya ada 2. Ada sekolah gubernemen sampai kelas 3 dan ada sekolah desa sampai kelas 2 SD. Kemudian setelah itu beliau masuk disekolahkan oleh ayahnya di sekolah diniyah yang dibangun oleh Zainuddin Labai El-Yunusi. Nah, Pak Zainuddin ini nanti punya adik perempuan, namanya Rahmah El-Yunusiah yang membuat diniyah putri. Di antara 2 sekolah ini, Malik muda ini seringkali menghabiskan waktu di sebuah tempat persewaan buku. Dulu disebut namanya bibliotek. Jadi belum ada perpustakaan, dan kalaupun ada perpustakaan mungkin hanya untuk orang-orang Belanda, belum ada untuk orang pribumi, karena ini settingnya masih tahun 1920. Tapi persewaan itu ada di Padang Panjang, namanya Zainaro, gabungan dari Zainuddin Labai dan Bandaros Sinaro yang mempunyai percetakan satu-satunya di Padang Panjang. Apa yang dilakukan oleh si Malik kecil pada waktu itu? Kalau dia sedang sering malas masuk sekolah, sering bolos, beliau sendiri mengakui pernah bolos sampai 2 minggu. Dia akan menghabiskan waktu Malik ini di bibliotek Zainaro. Dia baca segala macam buku yang tidak diajarkan di sekolah desa maupun di sekolah diniyah. Jadi kalau di sekolah diniyah itu, di sekolah Arab, dia sudah membaca begitu banyak buku-buku pelajaran bahasa Arab yang biasanya diterjemahkan dari Mesir, berbagai jenis dirasa. Di bibliotek Zainaro ini Malik membaca buku-buku seperti Graf de Monte Cristo, Perang Korea dengan Rusia, dan buku-buku lain yang semua tidak didapatkan di situ. Ini nanti akan jadi fase penting dalam sisi parenting, karena nanti setelah dari bibliotek itu, ayah beliau sendiri membuat sebuah sekolah yang namanya Sumatera Tawalim. Boleh dibilang ini madrasah modern pertama di kawasan Minangkabau. Nanti ayahnya akan memindahkan Malik kecil dari tadinya sekolah desa, hanya bersekolah diniyah pagi hari dan bersekolah di Sumatera Tawalim di sore hari. Dan di antara waktu itu, Malik muda ini akan menghabiskan waktunya di bibliotek Zainaro. Tetapi dalam saat-saat ketika Malik berusia menjelang 12 tahun ini, terjadi ketetapan Allah pada keluarga mereka. Bapak ibunya berpisah. Bapak ibu Buya Hamka ini bercerai. Ini berkaitan dengan bukan sosok bapak ibunya, tapi sosok keluarga besar masing-masing. Seperti tadi sudah saya ungkap di depan bahwa ayah Buya Hamka, kakeknya dan leluhurnya itu semua garis ulama, sementara dari garis ibunya adalah para pemangku adat. Pada waktu itu pemangku adat di Minang masih terbiasa mempraktekkan sihir, adu ayam, dan hal-hal yang oleh ulama itu justru ingin diberantas. Dan ayah Buya Hamka ini, karena beliau seorang mubalik yang aktif, di rumah itu dalam seminggu paling hanya sekali atau 2 kali, karena sisa waktunya keliling Minang, ke Padang, ke kota-kota lain dakwah. Sehingga lama-lama antar 2 keluarga besar yang malah ribut sendiri gitu, dan berakhir pada perpisahan ayah dan ibu beliau. Setelah di Sumatera Tawalim ini, periode ini, kalau pakai bahasa psikologi sekarang, bahasa periode broken home dari seorang anak, Buya Hamka ini di luar nakal sekali. Itu beliau berkelahi berdasarkan autobiografinya sendiri.
ada bekas-bekas tunjaman pisau di di pergelangan tangan dan di pangkal paha. Jadi kalau anak-anak bapak-bapak ibu sekarang di umur 12-13 tahun yang merasa sangat nakal, coba bandingkan dengan seorang Malik muda. Sudah sampai seperti itu gitu, tingkat kenakalan. Dia mencari uang dengan menjadi joki kuda pacu. Nah, kalau sekarang joki 3 in 1 di Padang itu sampai sekarang ada kawasan di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, di Padang Panjang ada pacuan kuda. Dan di mana joki-joki itu mereka bisa mencari uang. Itu kerjaan si Malik muda setelah ayah ibunya berpisah. Artinya dampak perpisahan itu bagi si Malik sangat besar sekali. Karena orang tuanya ayahnya pindah ke Padang Panjang, ibunya menikah lagi dengan suami barunya pindah ke Delhi. Nanti ada lagi buku Buya Hamka berjudul Merantau ke Delhi, buat mengenang masa-masa kepahitan itu buat dia. Tetapi meski di luar dia sangat nakal, di dalam rumah dia merasa sangat rapuh, sering menangis. Karena itu ayahnya karena sudah rada tidak sanggup mendidik Buya Hamka, padahal dia punya sekolah tawalim sendiri. Beliau menaruh Buya Hamka di Parabek. Ini sebuah tempat sekitar 5 km dari Bukit Tinggi, yang pada waktu itu dipenuhi oleh orang-orang Siak. Jadi kalau orang Sumatera Barat, orang Minang tidak mengenal istilah santri, mereka menyebutnya orang Siak. Kenapa orang Siak? Karena banyak sekali para pelajar, para santri pada waktu itu berasal dari daerah Siak Indrapura, Siak Sri Indrapura. Sehingga siapapun yang belajar agama, yang tolakul ilmu di berbagai tempat pada waktu itu disebutnya orang Siak. Nah, sampai sekarang istilah ini juga masih dikenal. Beliau belajar langsung kepada Syekh Ibrahim Musa. Cuma karena bawaan si Malik ini pada waktu itu memang lagi bandel-bandelnya, dia banyak menghabiskan waktu di Parabek ini buat 2 hal, belajar silat, dan kemudian tiap hari Kamis di situ ada perlombaan adu burung balap seperti burung perkutut. Yang menarik si Malik muda ini bukan lomba burung perkututnya, tapi bagaimana sebelum lomba dimulai, para petarung itu diwakili oleh datuk masing-masing, mamahnya masing-masing, mereka saling bertukar kata, berpantun-pantun. Buat si Malik muda itu lebih menarik, sehingga dia selalu bawa catatan, dicatat itu sama dia. Wah, ini cara ngomongnya begini, cara memulai sebuah acara seperti ini gitu, cara menutup acara seperti ini. Jadi dia lebih semangat mencatat hal-hal seperti itu ketimbang belajar. Barangkali karena dalam pikiran si Malik muda pada waktu itu, kalau belajar di rumah juga udah banyak kitab-kitab ayah gitu ya. Jadi beliau lebih tertarik seperti itu. Sampai akhirnya ayahnya pun pusing lagi. Wah, ini susah sekali nih anak. Ya sudah, dia nggak mau sekolah, dia balik lagi ke Padang Panjang. Dan di sini Malik di usianya yang sudah sekitar 13 mau 14 tahun kembali menghabiskan waktunya di bibliotek Dainaro. Kalau sebelumnya dia baca buku-buku cerita, kalau sekarang mungkin komik gitu ya. Sekarang Malik di fase kedua bibliotek ini lebih sering membaca koran-koran dan majalah yang ada di tempat persewaan itu. Di situ dia melihat kalau sekarang istilahnya kotak redaksi di Mashead, kenapa selalu pendiri pemiliknya itu satu nama aja, Ajun Sobirin namanya. Apakah itu korannya Cahaya Sumatera, Sinar Sumatera, Hindia Baru. Jadi konglomerasi media rupanya sudah muncul sejak awal di Sumatera Barat lewat nama seorang Ajun Sobirin ini. Apa yang dilakukan si Malik muda ketika melihat nama Ajun Sobirin ini? Dia pikir, wah, ini pasti orang hebat. Dia bisa punya begitu banyak media. Dan dilakukanlah oleh seorang anak yang baru berumur 13 tahun, 14 tahun. Dia menulis surat ke Raja Media di Sumatera Barat pada waktu itu. Isinya kira-kira bagaimana caranya supaya jadi orang pinter, bagaimana caranya supaya maju. Dan surat itu dibalas oleh Ajun Sobirin. Bayangkan, seorang tokoh penting media membalas surat seorang anak remaja. Yang intinya lagi, surat Ajun Sobirin itu kepada Malik adalah, kalau kamu mau maju, kamu harus berani coba pindah dari tempat tinggalmu. Harus coba cari pengalaman baru. Kalau bisa ke Jawa. Kira-kira seperti itu. Sejak mendapatkan surat dari Ajun Sobirin ini, keinginan Malik untuk merantau, yang juga salah satu kultur Minang, jadi tambah kuat.
Tapi tentu saja tidak diperbolehkan ayahnya karena usianya masih menjelang 14 tahun. Akibatnya di rumah mereka sering cekcok. Makin sering cekcok, ayahnya itu makin sering memberikan kitab-kitab bahasa Arab yang tebal-tebal, Fathul Mu'in, kitab Qotar dibaca. Sampai satu hari pagi-pagi saat subuh seperti ini, Malik dibangunkan. Ayahnya ingin membangunkan untuk sholat subuh. Si anak sudah tidak ada di tempatnya, tidak ada di tempat tidurnya. Dicari-cari sampai pagi, siang, seharian tidak ketemu juga di mana. Tidak ada yang tahu kemana si Malik ini berangkat. Dan ayahnya baru tahu lama kemudian. Yang dilakukan Malik pada pagi itu adalah diam-diam dia kabur ke Bengkulu, mencari keluarga ibunya. Ada seorang mama dari ibunya yang tinggal di Bengkulu. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, di seorang anak umur berusia 13 tahun, di awal tahun 1920-an, di mana belum ada lintas Sumatera, pada waktu itu seorang anak remaja lari dari rumahnya ke Bengkulu dengan kondisi yang sangat berbeda seperti sekarang. Jadi ini kelas pertama antara bapak anak yang sangat besar. Kemudian di Bengkulu ini rupanya begitu dia sampai, Buya Hamka atau Malik muda ini mendapatkan pengalaman yang tak terlupakan seumur hidupnya. Begitu sampai di Bengkulu, begitu sampai menjelang tempat rumah dari mama ibunya, dari paman ibunya, yang dia tidak tahu persis di mana, cuma dia kira-kira dikumpulkan. Dia merasakan badannya meriang. Hari pertama dia sampai di Bengkulu, dia hampir jatuh pingsan habis sholat, dan dia rupanya terkena tipes. Karena yang datang seorang anak yang dari kampung yang tidak dikenal, kampung itu geger, dicari siapa, ada yang kenal ya. Akhirnya ketemulah dengan pihak keluarga ibunya. Singkat cerita, Buya Hamka di Bengkulu sampai 2 bulan kena tipes dan cacar air, yang menyebabkan wajahnya itu kalau bahasa Minangnya itu campur bopeng gitu ya. Sampai sekarang kalau dilihat wajah Buya Hamka di close up itu ada bekas-bekas dia kena cacar air. Si Malik muda memaknai sakitnya ini alhamdulillah dalam sisi yang positif. Oh, ini mungkin karena saya kualat sama orang tua, sama ayah, kabur, menyebabkan dia susah. Si ayah pada waktu itu menyangka anaknya tidak ada, kabur ke rumah ibunya di Delhi. Mungkin dia nyusul ibunya lah, si ayahnya, sambil menenangkan dirinya. Ya udah, nggak apa-apa, biar kalau dia ke tempat ibunya. Setelah beliau sakit hampir 2 bulan ini, pihak keluarga di Bengkulu menghubungi ayahnya lewat surat menyurat. Terbongkarlah bahwa ternyata si Malik ini tidak minta izin, sehingga diatur pengembalian ke Padang Panjang lagi. Kembalilah akhirnya si Malik yang sudah berubah ini, badannya lebih kurus karena habis sakit tifus, mukanya juga mulai bekas-bekas cacar air, dan kemudian dia menghabiskan waktu lagi di bibliotek Zainaro untuk periode yang ketiga kalinya. Dia baca waktu itu koran-koran dan terutama topik-topik yang berkaitan dengan nasionalisme. Dua nama yang penting di periode ini adalah Haji Datu Batuah dan Natar Zainuddin. Mereka ini sebetulnya guru Sumatera Tawalib, anak buah dari ayahnya Haji Rasul. Tapi mereka baru kembali dari Jawa dan masih terkesima dengan istilah komunisme. Jadi menurut Haji Datu Batuah dan Natar Zainuddin ini, Islam yang diajarkan di Sumatera Tawalib dan di sekolah-sekolah lain di Sumatera Barat itu Islam yang lembek, Islam yang tidak bermanfaat buat masyarakat. Karena orang disuruh untuk beribadah, tapi tidak disuruh untuk tolong-menolong sesamanya, keadilan tidak ditegakkan, dan imperialisme, kapitalisme tetap dilakukan. Bahasa-bahasa yang sekarang, materi-materi yang progresif, revolusioner. Nah, di sini pun Buya Hamka baru mendengar satu nama yang kelak menjadi gurunya, Cokro Aminoto, di mana Cokro Aminoto ini menjadi sasaran bulan-bulanan dari 2 orang ini. Jadi Cokro Aminoto ketika mendirikan syarikat Islam itu dianggap, kalau pakai bahasa waktu itu, sebagai perkakas imperialisme. Jadi hanya untuk melestarikan kepentingan Belanda.
termasuk juga Muhammadiyah, bahwa Kiai Dahlan itu sebetulnya bukan berjuang untuk Islam menurut versi mereka yang pada waktu itu sedang terkesima dengan ide-ide komunis di tahun 20-an. Kiai Dahlan dengan Muhammadiyah sebetulnya hanya alat dari keraton untuk melanggengkan kekuasaan keraton, seperti itu. Tetapi kali ini karena Buya Hamka umurnya sudah menjelang 16 tahun dan dia minta izin kepada ayahnya bahwa dia mau belajar ke Cokro Aminoto, dan alhamdulillahnya lagi kakak beliau waktu itu, kakak iparnya Buya Sultan Mansur, sudah tinggal di Pekalongan. Jadi dia punya alasan untuk mengunjungi kakaknya Siti Fatimah sekaligus kakak iparnya itu dengan maksud belajar. Akhirnya masuklah di sini Buya Hamka belajar ke Jawa. Fase pertama dari kehidupan seorang Buya Hamka. Nah, yang menarik dari periode Bibliotek Zainaro ini bagi saya, bagaimana di tempat itu buku-buku yang disewa dengan harga 5 sen per 2 hari untuk 2 hari, dan kemudian semua sudah dibaca oleh Hamka, tapi kemudian juga dia masih merasa belum cukup, sementara uang jajannya tidak cukup. Hamka atau Malik Muda, belum Hamka, maaf, dia Malik Muda ini memutar otak. Bagaimana caranya supaya bisa membaca buku-buku itu? Dia menawarkan ke pemiliknya, saya kerja saja di sini menyampul. Jadi pada waktu itu buku belum ada sampul seperti ini, tapi dengan karton tebal, pakai lem. Bapak-bapak yang sudah lebih senior mungkin masih ingat buku zaman dulu. Cuma dia bilang, karena saya cuma sebentar di sini, boleh nggak bukunya saya bawa ke rumah supaya di lemnya lebih rapi. Saya nggak perlu dibayar. Dikasih kesempatan sama pemiliknya, Bandaro Zainaro, dibawa pulang. Bayangkan bapak-bapak ibu, ayuhal ikhwas kalian, ketika dibawa pulang, dan pada waktu itu kondisi rumah bukan seperti sekarang ada listrik, bahkan petroma pun belum ada pada waktu itu. Seorang Malik kecil berusaha secepat mungkin membaca isi buku itu sambil dia bekerja dengan cahaya yang sangat tidak memadai, remang-remang. Kenapa? Karena besok harus dikembalikan, atau paling maksimal 2 hari. Nah, ketika dikembalikan besoknya lagi ke pemiliknya nanya, itu ceritanya seperti apa, Malik? Jadi tanpa disadari oleh seorang anak remaja ini, Malik, sebetulnya dia kemudian mengembangkan sebuah teknik yang sekarang dikenal di dunia literasi sebagai fast reading. Bagaimana dengan waktu cepat dia berusaha membaca sebanyak-banyaknya informasi dalam sebuah buku. Mungkin awalnya ada 10%, 15%, tapi makin lama karena dia terbiasa, makin lebih bagus. Dan yang kemudian ketika dia diminta untuk menceritakan, dia akan menceritakan itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini yang sangat bermanfaat buat anak-anak kita, bagi cucu kita. Kalau seorang anak itu dikasih buku untuk dibaca, usahakan mereka nanti ditanya lagi, menceritakan, mereka retelling lagi dengan versi mereka, karena itu yang akan melatih kemampuan mereka dalam memahami teks. Kalau hanya mereka dikasih buku-buku untuk dipelajari, tapi mereka tidak dikasih kesempatan untuk bercerita lagi, ya hilang aja, seperti dinasihati masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Bagaimanapun nanti mereka menceritakan ulang, tidak persis, tentu saja tidak akan persis, karena orang tua pun tidak akan persis nanti menceritakan. Tapi mereka punya kesempatan buat menceritakan itu. Dan ini refreshing ini dia mengungkapkan dengan gaya bahasa sendiri. Yang paling menarik adalah Buya Hamka pada periode ini, berdasarkan autobiografi beliau, menulis surat, kalau sekarang kata ABG sekarang, surat cinta buat teman-teman sekelasnya yang perempuan. Surat cinta ini menurut Buya Hamka sebetulnya bukan buat menggambarkan ekspresi dia, tapi melatih kemampuan dia menggunakan bahasa. Nah, ini fase Jawa. Saya tambahkan sedikit lagi. Beliau masuk jadi anggota SI. Ini guru-gurunya, Hos Cokro Aminoto. Pelajaran yang pertama didapatkan Hamka adalah Islam dan sosialisme. Pada waktu itu dia umurnya masih 16 tahun. Dan syarat masuk anggota SI itu harus 18 tahun. Jadi di sini Buya Hamka mungkin melakukan semacam dusta putih gitu ya, untuk dapat ilmu, karena waktu dia harus ngisi form, ditulislah umurnya sudah 18 tahun. Ada pamannya juga.
Di sini ada Ki Bagus Hadikusumo, ada RM Suryo Pranoto yang mengajari beliau sosiologi dan seluruh jamaah SI, ada Kiai Haji Fahrudin, salah seorang dari 4 murid pertama Kiai Haji Ahmad Dahlan. Malik tiba di Jawa itu tahun 1924 atau 1 tahun setelah wafatnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Jadi Buya Hamka tidak pernah bertemu langsung dengan Ahmad Dahlan, tidak pernah belajar langsung dengan Ahmad Dahlan. Kemudian pada saat itu sekitar sebulan kemudian berdirilah Jong Islamiten Bon di Jogja, cabang Jogja. Hamka yang masih umur 16 tahun ini diajak ikut, dan ini tokoh-tokohnya, tapi beliau terkesima dengan pidato seorang tokoh yang namanya Dr. Sumo Widakdo. Dr. Sumo Widakdo ini berceramah pentingnya Islam diaktualisasi, kalau bahasa sekarangnya, untuk masyarakat dalam bahasa Belanda selama sejam penuh dengan fasih mengutip ayat-ayat Al-Quran. Nah, hal seperti ini yang belum pernah lihat Buya di Minang. Kemudian ini tadi yang saya bilang, beliau ikut di pawai di depan Kesultanan, dan kemudian setelah itu beliau pindah ke Pekalongan tahun berikutnya, belajar dengan kakak iparnya Buya Mansur. Buya Mansur ini pada waktu itu sering memberikan Buya Hamka bacaan-bacaan yang sedang jadi topik dunia pada waktu itu. Tulisan Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, Syekh Rashid Rida, bahkan sering memberikan kesempatan adik iparnya ini untuk tampil pidato-pidato di lingkungan Muhammadiyah. Jadi public speakingnya di situ. Kemudian mereka melihat komunis di Minang makin merajalela, bukan hanya di Sumatera Tawalib, tapi bahkan sudah sampai masuk ke Parabeh tadi. Buya Sultan Mansur dengan Muhammadiyah Pekalongan dan Jogja dibantu oleh ayah Buya Hamka Haji Rasul, mereka mulai menggodok berdirinya Muhammadiyah pertama di luar Jogja, di luar Jawa, yang kemudian berdiri di Maninjau. Singkat cerita, setelah itu mereka nanti akan balik ke Maninjau, dan ketika ditanya periode ini, kemudian Buya Hamka setelah tua bilang, Minang bagi Islam, bagi saya di Minang adalah Islam yang seperti udara dan air, memberikan dasar. Tapi Minang bagi saya di Jawa adalah Minang yang membuka kesadaran mata saya, bahwa ternyata Islam itu bukan hanya kumpulan ajaran fikih, tapi bisa diaktualisasikan ke masyarakat. Jadi dua pengalaman itu melengkapi beliau. Nah, saya singkatkan saja fase ketiga Tanah Suci. Buya Hamka berhaji pertama kali tahun umur 19 tahun. Awalnya itu dia sempat kelas lagi dengan ayahnya, karena setelah kembali ke Maninjau dia merasa dia bisa jadi guru Muhammadiyah. Tapi rupanya bapaknya nggak mau KKN, nggak mau nepotisme. Ada tim yang menseleksi, karena Buya Hamka paling muda ini sekolahnya tidak ada yang lulus, tidak ada yang kelar, baik sekolah desa maupun diniyahnya maupun di Sumatera Tawalib, sehingga dia tidak punya sertifikat apapun. Gitu. Jadi dianggap tidak lolos administrasi, dan ayahnya ini tegas, meskipun Haji Rasul pendiri, kalau anak tinggal lolos seleksi ya sudah, gitu kan. Buya Hamka yang suka ceramah-ceramah pun dikritik bahwa kau itu ceramah hanya untuk menarik perhatian wanita, kata ayahnya. Bayangkan begitu keras kritik ayahnya terhadap Buya Hamka. Kelas lagi, Buya Hamka kalau bahasa sekarangnya mutung, dia udah nggak mau lagi tinggal di Minang, minta uang dari neneknya, dikasih 2 gulden. Pindah. Tadinya niatnya mau ke Delhi, ketemu dengan ibunya, tapi akhirnya di tengah jalan pikirannya berubah lagi. Masih remaja galau, dia ingat ada seorang kawan masa kecilnya dulu di Maninjau, tinggal di Pematang Siantar. Ya udah, saya ketemu dia saja. Setelah dia kerja sekitar setahun di Pematang Siantar, menjelang umur 19, tekadnya bulat, dia mau naik haji. Dia minta bantuan dari kawannya itu, si Isa di Pematang Siantar, tolong bantu saya kumpulkan uang untuk beli tiket 1 kali jalan. Karena niat Hamka tadinya dia akan 10 tahun di Mekah belajar. Sampai di Mekah, setelah haji, bertemulah dengan seorang diplomat muda yang namanya Haji Agus Salim. Haji Agus Salim umurnya waktu itu 42-43 tahun, mau ikut Kongres Islam. Buya Hamka masih 19 tahun, seorang anak muda yang tiba-tiba melihat, oh kok ada orang Minang hebat sekali, diplomat ulung, bisa entah 9 bahasa semacam gitu kan. Beliau pun berusaha membawakan tas Agus Salim. Nah, di sini kemudian Agus Salim nanya ke Malik ini, apa niatmu? Malik bilang selain belajar agama, salah satunya agar
dan dengan bahasa dia sendiri di autobiografinya kelak, supaya nanti saya tidak diremehkan di kampung halaman karena sudah belajar langsung di Mekah. Nah, ini periode-periode fase seorang remaja yang masih galau. Tapi akhirnya Haji Agus Salim bilang, kalau begitu niatmu, apa tidak sebaiknya kamu pulang kampung saja? Banyak hal yang perlu kamu lakukan buat calon negara kita, Indonesia. Tahun 1927 sudah disebut Indonesia. Haji Agus Salim bilang, itu ada orang Minang juga, si Hatta yang sekolah di Belanda, dia dan teman-temannya juga sudah pakai nama Indonesia. Kita nggak boleh lagi pakai nama Hindia Belanda. Karena seorang remaja melihat seorang diplomat internasional ini masuk juga penjelasan Agus Salim. Akhirnya dia pulang. Tapi dia pulang tidak ke Minang, dia pulang ke Medan. Nah, ini slide terakhir. Disinilah kemudian Malik bermetamorfosis di umur 21 sampai 30 tahun. Dia sebagai kolumnis. Nah, ini media-media. Pelita Andalas ini di Medan. Seruan Islam ini di Pangkalan Berandan. Kemudian Bintang Islam Suara Muhammadiyah ini di Jogja. Pembela Islam Pikiran Rakyat ini di Bandung. Pikiran Rakyat ini pemretnya adalah Bung Karno. Dan kemudian Menara di Jakarta oleh Pak Natsir. Bayangkan, seorang yang baru balik ini tiba-tiba dia di Bonn dijadikan kolumnis oleh 7 media pada waktu itu. Karena dia mulai nulis dengan nama lengkap Haji Abdul Malik Karim Amrullah, untuk juga menyampaikan kepesan ke bapaknya bahwa saya sudah jadi orang, karena dia yakin bapaknya akan baca. Lama-lama kepanjangan nama itu kalau ditulis. Nah, dia pikir gimana caranya, akhirlah nama Hamka. Jadi awalnya itu sebagai kolumnis, kemudian sebagai mubalik dengan tulisannya makin sering di media ini. Ada sekelompok petani di Kebon Majalinggai, itu antara Tebing Tinggi dan Pematang Siantar, minta si Malik muda ini untuk mengajar mereka, karena mereka sudah terpukau dan terkesima dengan tulisan-tulisan di media massa si Malik. Di sini Hamka mendapatkan hikmah kedua, kenapa dia ditolak pada waktu jadi guru di Maninjau. Waktu itu dia memang salah satu niatnya, seperti ditulis di autobiografinya, dia ingin dapat honor 17,5 gulden. Pada waktu Muhammadiyah Maninjau berdiri sebagai guru, honor itu nggak dapat, kesempatan menjadi guru ditolak. Tetapi ketika beliau diminta jadi guru di Kebon Majalingga yang cukup jauh dari Medan, selain disediakan rumah, beliau digaji 30 gulden sebulan. Hampir 2 kali lebih besar dari keinginan dia hanya beberapa waktu sebelumnya. Di situ dia mulai melihat banyak hikmah ketika seseorang tidak mendapatkan apa yang didapatkan pada awalnya, ternyata Allah menyiapkan yang lebih baik gitu. Nah, fase ini juga Bapak Ibu, selain juga terjadi pada kita, seringkali terjadi pada anak-anak kita atau adik-adik kita yang masih kerja. Ini bisa jadi pukulan moral yang sangat besar kalau target pertama itu nggak masuk gitu ya, buat kuliah atau buat kerja di satu tempat, down. Kemudian jadi jurnalis, dan terakhir sebagai pujangga dengan 2 karya besarnya adalah Di Bawah Lindungan Ka'bah dan Tenggelamnya Kapal Van der Wijk pada waktu beliau berusia 30 tahun, 1938. Nah, 9 tahun sebelum itu Hamka menikahi Umi Siti Raham saat umurnya baru 21 tahun. Jadi ini fase pertama periode seorang Malik, sama sekali belum masuk ke beliau sebagai seorang politik, sebagai seorang konstituante, apalagi ulama besar kemudian yang nanti dipenjarakan Bung Karno. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan waktu kita untuk bertemu. Demikian, jika kawan-kawan jamaah sekalian, kalau saya tidak salah panitia juga sudah menyiapkan buku ini di luar dengan penerbit, bisa dibaca. Seperti halnya kita mempelajari sirah-sirah para sahabat Nabi, misalnya sahabat Utsman bin Mas'ud radhiyallahu anhu, bagaimana beliau ketika mendapat jaminan dari salah seorang tokoh Quraisy, Al-Walid bin Al-Mughirah, tapi ketika beliau melihat bahwa para sahabat lain disiksa, beliau melepaskan jaminan itu. Tidak enak rasanya saya bisa jalan-jalan di kota Mekah sementara sahabat lain semua disiksa. Bagaimana kita juga mendapatkan cerita Buya Hamka ini bukan hanya tahun-tahun dan peristiwa-peristiwa, tapi menerapkan terutama untuk generasi anak-anak dan cucu-cucu kita sekalian. Demikian.
Karena waktu juga yang sudah terbatas, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang pada tempatnya atau data keliru. Saya berlindung pada Allah. Barangkali nanti setelah ini, setelah kita tutup, kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah yang tahu lebih banyak dan ingin mengoreksi, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah